Kamu tahu nggak? Bibelmu itu pertama masuk ke Nusantara tahun berapa? Tahu nggak? Bibelmu pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara ini tidak ada kata Allah di dalamnya. Gak usah terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu muluk-muluk. Kamu lihat di Bali. Kristen membawa Bibel masuk ke Bali. Siapa nama Tuhannya? Sang Hyang Widi. Apa maksudnya kayak begitu? Masuk ke Bali kok jadi Tuhannya Bali? Masuk ke Medan jadi Tuhannya orang Batak. Kenapa berubah-berubah ngambil Tuhannya orang? Coba pikirlah. Memang kalian menyembah Sang Hyang Widi? Kalian menyembah Tuhannya orang Yahudi? Orang Hindu? Hah? Kan tidak toh? Tapi kenapa rela kemudian melepas cangkang demi banyak pengikut? Karena sudah dicontohkan oleh Paulus. 1 Filipi 1 nomor 18. Terkait Yesus, baik diberitakan dengan maksud palsu, bohong, dusta, mengelabui, ataupun dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Agama apa yang kayak gitu? Itu yang diperhatikan. Jadi susah bagi kami untuk kemudian menyadarkan lain. Susah. Karena memang sudah perintah dari Bible. Terkait Yesus, mau diberitakan dengan maksud jujur atau maksud mengelabui. Apa itu mengelabui? Apa itu mengelabui? Menipu kan? Aku tetap bersuka cita katanya. Anda baca 2 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat aku mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku tidak tunduk kepada hukum Taurat, agar aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Apa maksudnya kayak gitu? Kepada umat Islam aku mengaku menyembah kepada Allah, meskipun aku tidak menyembah kepada Allah, agar aku banyak memenangkan umat Islam. Itu kan? Jadi begini, kamu melebar kemana? Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya sama saudara. Kenapa agama saudara yang tidak menyembah kepada Allah menyebut Allah di dalam kitab kalian dan mengumpetinnya dengan sebutan Allah? Kenapa? Jawab. Sampai segitunya kan? Sampai harus segitu. Hah? Kenapa lari ke hukum? Kita nggak berbicara mengenai hukum. Ini berbicara mengenai kebenaran. Tuhanmu namanya Theos. Itu harus kau paham dulu. Lu pikir cuma lu bisa ketawa? Saya juga bisa. Kenapa Tuhanmu yang adalah Theos masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah? Apa yang kalian inginkan? Masuk ke Bali namanya Sang Hyang Widi. Apa yang kalian inginkan? Cerdas, toh. Karena apa? Karena kami cerdas. Karena kalian cerdas menipu orang lain untuk menjadi pengikut agamamu. Tidak bisa. Kamu tidak bisa berbohong. Agamamu yang mengatakan, aku mengutus engkau agar engkau cerdik seperti ular. Kau tahu ular? Tabiat ular? Kau ngerti perumpamaan ular itu apa? Ular itu identik dengan setan. Jinak seperti merpati, apa maksudnya? Nipu-nipu. Memperlihatkan sisi baik dari luar, tapi ternyata di dalamnya liar. Itulah merpati. Paham kau? Itu konsep agamamu. Yang kedua dengarkan. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Bagaimana caranya kalian bisa menjadikan orang lain menjadi murid Yesus? Kalau kalian lurus-lurus saja. Bisa? Gak mungkin orang berakal mau menyembah kepada anak bayi. Gak mungkin. Maka kalian harus bengkok-bengkok supaya orang bangsa lain bisa menjadi pengikutmu. Markus 16 nomor 15, 16, 17. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tinggal monyet, kera, sapi, babi aja yang kalian tidak injilin. Perintahnya injilin seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa
Yang menerima baptis, yang tidak terima akan dihukum. Itu kan? Maka kalian melakukan semua aksi-aksi penipuan agar semua bangsa menjadi seperti kalian. Paham sampai sini?